Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Maaf teman-teman, saya memang baru membuat konten di sore hari karena memang kondisi yang kurang begitu oke dengan kebugaran saya, tetapi saya tetap menyambangi teman-teman semua untuk bisa memberikan info-info. Tapi kali ini saya akan coba karena dalam 4 hari berturut-turut saya digempur habis dengan berbagai pertanyaan dari teman-teman, ya dari netizen semua, ya di kolom komentar saya, kemudian langsung juga WA saya, banyaklah. Ini persoalan tentang Ayase Ueda. Sebenarnya nggak perlu lah saya mau membicarakan soal Ayase Ueda ini. Yang konon diribut-ribut dia akan memperkuat Indonesia, bahkan ada akun TikTok dan macam-macam media yang bilang ini akan dinaturalisasi, akan diambil sumpah. Ya ini yang beredar terus. Ini pada hoax menurut saya ya. Jadi teman-teman yang mengirim banyak sekali ke saya ini, saya boleh katakan bahwa ini tidak benar teman-teman ya. Saya bisa pastikan karena hanya ada satu pemain yang sedang fokus bagi PSSI untuk diambil sumpah, sedang diurus oleh Romeni. Itu saja. Oleh Romeni aja belum selesai. Ya, semua surat-suratnya belum bisa lengkap semua untuk diberikan ke Kemenpora, kan Kemenpora akan ke Menteri Hukum. Apalagi soal Ayase Ueda, yang nggak tahu ini kabar dari mana, teman-teman ya. Jadi saya bisa katakan di sini nggak usah banyak percaya dengan rumor dan apa yang berkembang ini hanya untuk mencari viewers, mencari sensasi besar untuk mengatakan bahwa seorang Ayase Ueda, ini pemain 26 tahun yang bermain di Feyenoord ini ya, tim nasional Jepang. Dia terakhir mencetak 2 gol ke gawang Indonesia. Itu di Piala Asia. Ketika Jepang menang dengan 3-1, 2 gol dari dia, 1 penalti ketika Jordi Amat tuh mengambil Ueda. Dan Ueda sendiri yang mengambil penalti untuk menggetarkan gawang Hernando Ari dan dia mencetak gol berikutnya lagi ya. Jadi saya pikir tidak ada kebenaran sama sekali kalau Ayase Ueda ini akan memperkuat tim nasional Indonesia. Dari mana itu data-data yang ada? Ya. Kemudian kalau saya bisa katakan di sini, ya dia belum harus bermain di tim nasional Jepang, nggak boleh sama sekali. Kalau seorang pemain sudah bermain 3 kali saja di tim nasional di ajang resmi di bawah FIFA, itu nggak mungkin lagi bisa diambil oleh negara lain, ya kan? Apalagi sekarang Ayase Ueda itu sudah 30 kali bermain, ya. Bagi yang banyak masih bertanya ini, biar jelas sudah 30 kali bermain di tim nasional Jepang, 30 caps, 14 gol. Tahun 2024 sekarang aja dia sudah bermain 14 kali nggak salah ya. Ada 7 gol yang dia buat di 2024, termasuk 2 gol ke gawang Indonesia yang saya bilang tadi itu di Piala Asia. Ini striker gacor dan saya pikir nggak mungkin sama sekali kok itu bisa terjadi bahwa dia akan memperkuat Indonesia. Bahkan ada yang bilang di akun saya lihat sudah diterima Pak Erick Thohir lah, dia akan datang pada hari ini. Wah, gawat juga ini pemberitaan-pemberitaan yang ada. Karena tidak semudah itu, sekali lagi ya teman-teman, untuk seseorang datang ya, apalagi dengan kabar dari Ayase Ueda ini yang menjadi pilar utama. Kalau suruh memilih ya, dia tetap akan memilih Jepang ya. Kendati ini misalnya dia punya darah keturunan, misalnya contohnya Indonesia, disuruh pilih, tetap dia akan pilih Jepang karena kemungkinan bermain di level tertinggi itu ada di Jepang. Jepang bisa ikut di Piala Asia yang sudah pasti lolos ya, kemudian Piala Dunia udah pasti lolos. Dalam setiap 4 tahun sekali semua pasti akan lolos, dimanapun Jepang ikut ya pasti akan memilih Jepang lah, apalagi dia pemain utama di Jepang. Nah dia sedang cedera ya, dan mungkin akan bermain nanti setelah dia sembuh, pemulihan itu pada Januari tahun depan 2025 ya, sehingga dia tidak ikut ke Indonesia kan. Kemarin ketika Jepang menang 4-0 di GBK dia nggak ada ya, ada Ogawa yang menggantikan dia di sektor depan, juga ada Kamada ya yang ada di sana. Kalau ada dia, bagus pemain ini, dan ini menjadi pilihan utama bagi pelatih mereka ya, Hajime Moriyasu, untuk bisa bermain. Jadi tidak akan mungkin dia akan memilih Indonesia, seandainya kalau punya misalnya garis keturunan dari kakek nenek apa semua ya, atau dari ayah ibu. Ini kan enggak. Jadi sekali lagi teman-teman, saya memastikan ini hoax ya. Walaupun saya kembali ke tadi, saya sebenarnya malas mau bicara soal Ayase Ueda ini. Nggak penting-penting amat ya dengan berita-berita seperti ini. Tapi karena saya digempur terus sampai tadi sebelum saya bikin, sebenarnya hari ini saya akan off dulu.
dalam pemulihan, tidak boleh bikin baru besok aja pagi yang saya akan coba. Tapi karena pertanyaan itu banyak sampai tadi, ya tolong Bung dibahas lah. Banyak yang bilang bikinlah Bung. Ya udahlah, saya ikutin buat teman-teman semua biar tidak penasaran. Dan saya bisa mengatakan bahwa tidak ada. Ya tidak ada. Kalau ada pemain baru teman-teman, saya pasti tahu. Apalagi kalau baru mau datang, dia akan ambil sumpah atau lagi dibidik sementara ini, ya kan? Jadi tidak akan mungkin saya tidak tahu, apalagi seorang Ayashi Ueda ini. Ya karena sejauh ini, ya dari hasil pembicaraan saya dengan Pak Ketua Umum, ya itu baru oleh Romani ya, yang akan diupayakan langsung dan sudah dipastikan oleh Pak Erik itu pada bulan Maret tanggal 20 dia bisa bermain melawan Australia. Itu saja. Kalau ada yang berkembang lain macam-macam itu belum bisa dipastikan. Kan selalu harus datang dulu. Ya, boleh saja rumor itu bergentayangan kemana-mana. Ini akan datang, ini. Tapi kan itu harus pasti. Didatangkan itu harus dia tiba dulu. Ya, dia duduk bersama dengan Pak Ketua. Salaman, mungkin akan ada foto sesi bersama. Dan itu yang saya sudah coba beberapa kali tanya. Memang baru oleh. Karena memang kebutuhan kita adalah di lini depan, lini serang kita. Yang selalu dikeluhkan ya, karena kita memang tumpul walaupun ada Rafael Strike, di sana ada Ragnar Oratmangun ya, tetap kita butuh seorang nomor 9. Nah, oleh yang digenjot sekarang. Nah, dan mumpung waktu masih panjang, ini sudah mau masuk di Desember ya, karena nanti besok itu tanggal 1 Desember, jadi mungkin Januari lah dia diproses, diatur semua sehingga pada bulan Maret ya tidak terlalu mendesak mepet harus berkejaran ya, dia sudah bisa tersedia ya untuk bisa bermain di bulan Maret, sehingga sudah enak ya, bisa dipanggil langsung. Dia dari Utrecht itu akan menuju bergabung 4 hari sebelum pertandingan melawan Australia ya. Kalau tanggal 20 berarti sekitar tanggal 15 tanggal 16 ya dia sudah bisa terbang, atau tanggal 17 paling lambat dia akan bergabung dengan tim nasional Indonesia ini oleh Romani. Jadi sekali lagi kubur jauh ya pembicaraan soal Ayashi Ueda ini. Jadi nggak ada sebenarnya. Ya, jadi teman-teman, itu yang saya bisa klarifikasi biar teman-teman yang terus menanyakan kepada saya itu puas. Bagaimana dengan Ayashi Ueda Bung dan macam-macam segala macam ini. Ya udah, nggak ada menurut saya. Ya, itu yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman karena ini pemain pilihan utama di tim nasional Jepang. Dia tidak mungkin akan memilih Indonesia. Kalaupun yang saya bilang tadi itu, kalaupun punya diagnosa apapun, tetap dia akan pilih sana. Dan dia sudah punya pengalaman bagus ya, bermain di tim nasional Jepang. Ya, dan sudah menjadi jaminan untuk bermain di lini depan ketika ia bugar. Jadi untuk apa dia mau kemana-mana pun. Jangankan mau ke Indonesia, Korea pun tawar atau negara lain pun tawar, dia tetap akan bermain buat Jepang. Ya, pemainnya dibesarkan oleh klub Kashima Antlers ini sebelum ke Cercle Brugge di Belgia dan akhirnya mendarat di Feyenoord, karena dia ke Feyenoord kan itu kalau nggak salah 2023 ya. Di awal Agustus tanda tangan kontrak dengan 8 juta euro yang dia diambil saat itu dari Brugge. Dan dia sampai sekarang menjadi salah satu pemain yang gacor di lini depan bagi Feyenoord. Dan semoga kita akan menyaksikan, karena kita melawan Jepang pada bulan Juni, tanggal 10 kalau nggak salah ya, di Juni itu. Ya, siapa tahu Ueda akan bermain di lini depan untuk menghadapi tim Indonesia ya. Dan kita berharap bahwa kita akan lolos. Berharap jika kita melewati Australia, paling tidak ya dengan hasil imbang saja kan cukup, apalagi kalau menang itu bonus yang luar biasa lawan Australia. Dan kita bisa memanfaatkan 2 pertandingan kandang melawan Bahrain dan melawan Cina. Dengan 6 poin kita akan aman menuju ke pertandingan terakhir melawan Jepang. Oke, dengan saya Bung Ropan teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu ya bahwa ini tidak ada sama sekali ya, tapi perlu untuk saya sampaikan ya kepada teman-teman setelah saya didesak terus. Ya, ayo dong Bung, ayo Bung bicara soal Ayashi Ueda. Ya, apa boleh buat? Saya harus bicara yang sebenarnya ya. Sampai di sini. Ciao.